Ini nasihat untuk kita, bukan mana ada orang zaman sekarang loh. Kalau kita ini nyari orang baik, lah kenapa kita nggak bisa jadi orang baik? Kok nunggu orang jadi baik? Kita ini jadi baik. Ini nasihat untuk kita, bukan untuk kita siapa ya di masjid ini yang punya karakter. Kita aja yang jadi seperti itu. Kalau kita menjadi orang baik, insya Allah jodohnya kita orang baik. Tapi kalau kita jadi orang jahat, jodohnya kita juga orang jahat. Jodoh ini mau pasangan hidup, atau saudara, atau teman, atau kawan, atau sahabat. Nah, jelas ya. Berikutnya, wa adallu dalilin, dan indikator utama ala tawadhu'ihi, atas ketawaduannya seseorang. Indikator utama seseorang itu dikatakan rendah hati. Ridhahu bitakhir, keridhoannya dia, kerelaannya dia duduk di belakang fi mautinin yastahiq fihi takdim, pada suatu tempat di mana dia sebetulnya pantasnya di depan, tapi dia rela untuk duduk di belakang. Ini menunjukkan ketawaduannya. Asal dia duduk di belakang bukan untuk cari perhatian. Dia duduk di belakang karena tawadhu, dan tawadhunya karena Allah. Bukan karena dia duduk di belakang agar orang memujinya. Masya Allah, tawadhu ya. Ya ini inilah gambarannya saja tawadhu. Tapi hakikatnya dia riya. Duduk di belakang itu dikatakan tawadhu, satu tindakan yang terpuji asal dia tidak merasa lebih baik daripada yang di depan. Kalau enggak, ya berarti gambarannya saja tawadhu, tapi hakikatnya sombong. Saya ini lebih pantas gitu. Ini bukan tawadhu hadirin. Walaupun di mata manusia dia tawadhu. Walaupun di mata manusia dia tawadhu. Ya, tawadhunya itu karena Allah. Ya. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang yang tawadhu karena Allah kecuali pasti akan diangkat derajat oleh Allah. Akhlak itu memuliakan hadirin. Jadi jangan ragu untuk berakhlak. Saya duduk di belakang terus harus ngeregani aku. Kenapa saya harus dihargai orang ini? Menentukan apa dihargai orang? Kalau banyak orang menghargai kita sudah. Kalau nggak ada orang yang noleh sama kita, terus neraka tempatnya kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan masalah duduk di mana. Yang paling bertakwa, mau duduk depan, tengah, belakang, kanan, kiri, barat, timur. Yang penting dia bertakwa, dia yang paling mulia. Jadi jangan bingung menentukan posisi hanya karena untuk dilihat oleh manusia, dinilai oleh manusia. Tidak menentukan apa-apa. Kita akan capek kalau begitu. Jangan-jangan, tahu nggak apa sih yang buat kita ini kecewa hal ini? Banyak berharap. Coba nggak berharap, dia nggak akan kecewa. Datang ke satu acara tabligh akbar, dia sudah rencana dari rumah berangkat, nanti orang-orang datang, ini saya datang lah ngadeg kabeh bareng. Harus ngadeg. Yang salah siapa? Ya dirinya sendiri. Kenapa berharap kalau dia datang orang harus berdiri? Wah, nanti saya datang orang salaman semuanya. Ternyata nggak ada yang salaman. Akhirnya dia kecewa. Yang salah siapa? Ya dirinya sendiri. Kenapa berharap? Wah, saya nanti datang disuruh mimpin doa, saya nanti datang disuruh ceramah, saya nanti datang disambut, disuruh maju ke depan ini. Ternyata enggak, kecewa. Yang membuat kita kecewa itu karena berharap. Semakin banyak harapan-harapan kita kepada manusia, itu bom waktu. Semakin banyak kita menaruh harapan kepada manusia, semakin besar potensi kita atau resiko kita untuk kecewa. Jangan berharap sudah. Anggap diri kita ini bukan siapa-siapa sudah. Duduk nemu tempat ya sudah situ. Ya, pernah diceritakan ada seorang raja hadirin. Ada seorang raja ya. Namanya Wa'il bin Hujur al-Hadrami.
raja dari negeri Yaman, pemuka, tokoh di kaumnya, datang kepada Rasulullah SAW bersama rombongan. Dia mengatakan, ji'tu raghiban fil Islam wal hijrah. Ya Rasulullah, aku datang sekarang ini ingin memeluk agamamu, agama Islam, dan mau hijrah bersama kamu ya Rasulullah. Maka diterima, disambut sama Nabi, didoakan, diusap kepalanya. Kemudian karena ini tokoh yang masuk Islam dan dia bawa rombongan, maka dipanggillah sahabat-sahabat Nabi semuanya untuk kumpul, untuk diumumkan, nih loh, ada seorang tokoh dari negeri yang jauh datang ke sini bersama rombongan, semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Dah. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjamunya. Rumahnya Muawiyah ini agak jauh dari kota Madinah. Agak jauh. Dari pusat kota itu agak jauh. Maka Wa'il bin Hujur sebagai raja, dia menunggangi kuda. Adapun Muawiyah jalan. Nggak pakai sandal karena memang nggak punya. Panas. Katanya Muawiyah, wahai Wa'il, pinjamkan aku sandalnya kamu. Katanya Wa'il, karena dia raja memang sudah terbiasa menjaga kehormatannya. Dia mengatakan, Muawiyah, kalau aku pinjamkan sandalku yang bagus ini kepada kamu, aku nggak mau pakai lagi nanti. Habis kamu pakai terus aku pakai, mau. Aku mau kasih cuma-cuma kepada kamu, mahal, bagus ini. Akhirnya katanya Muawiyah, ya sudah, kalau gitu aku gonceng sama kamu di atas kudanya kamu. Dikatakan apa? Aku ini raja, nggak pantas gonceng orang seperti kamu. Nggak pantas. Lah terus gimana katanya Muawiyah? Ini kuda kan ada bayangannya. Nah, kamu jalan di atas bayangan kudaku aja, cukup itu, biar kamu nggak kepanasan. Mangkel lah si Muawiyah. Tuh, cuman dia ingat amanatnya Rasulullah SAW. Ingat amanatnya Rasulullah. Ini tamu yang baru masuk Islam, jadi karakter keislamannya belum sepenuhnya masuk dalam dirinya, dia masih terbawa dengan sifat kerajaannya, ya, dan lain sebagainya. Maka dimaklumi. Masuk rumahnya Muawiyah, dibeberno tikar, kemudian dia didudukkan oleh Muawiyah, di mana mestinya Muawiyah yang biasanya duduk di situ. Ini rumahnya loh ini, tapi tetap dihormati. Ini bukti ketawaduannya Muawiyah, walaupun dia adalah sudah lama Islamnya lebih dulu daripada Wa'il, tapi dia tetap demi menjaga amanat dan titipannya Rasulullah SAW, dia rela untuk tawadu. Dia jalan walaupun Wa'il yang baru masuk Islam naik kuda. Rela dia menghormati orang yang tidak menghormatinya. Ini namanya tawadu. Nah, terakhir, wa adallu dalilin, dan indikator utama ala ikhlasi, akan keikhlasannya seseorang, adamul mubalah, ketidakpeduliannya seseorang, bi iskhatil khalqi fi jambil haq, marahnya orang demi cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu dikatakan ikhlas, yaitu adalah ketika dia melakukan satu kebaikan, ada resiko orang mencacinya, tapi dia nggak peduli. Yang penting Allah. Yang penting Allah. Ini tanda keikhlasannya. Ini tanda keikhlasannya. Jangan berubah karena mulutnya manusia. Kita mau berbuat baik kok tergantung kepada mulutnya manusia. Nggak jadi-jadi kita berbuat baik. Udah, pokoknya dalam pandangan syariat itu benar, lakukan. Dengan cara yang terbaik, dengan adabnya, dengan etikanya. Masalah orang mau komentar apa itu mulutnya manusia, Allah aja dikomentari, hadirin.
Malaikat Jibril aja punya musuh hadirin. Orang Yahudi itu benci sama malaikat Jibril. Kenapa? Karena mereka beranggapan gara-gara Jibril Muhammad jadi nabi. Nabi Muhammad aja dikomentari hadirin. Sesempurna itu, sebaik itu. Lah kok kita nggak berharap komentarnya orang. Nggak apa-apa udah. Kita nggak peduli bagaimana responnya orang terhadap kita ketika kita melakukan kebaikan. Itu tanda bahwa kita ikhlas dalam melakukan kebaikan tersebut. Bukan karena manusia. Iya. Dikatakan man amila amalan, barang siapa yang berbuat suatu amalan wa akhlasa niyatahu fihi lillahi ta'ala, dan dia mengikhlaskan dalam melakukan amalan tersebut hanya karena Allah Ta'ala, baharat al-barakatu fihi, maka akan tampak keberkahan pada orang tersebut, wa fi aqibihi ila yaumil qiyamah, dan keberkahan itu juga akan nurun kepada anak cucu keturunannya sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Pernah diceritakan Nabi Adam alaihissalam ketika baru saja turun dari surga. Ya, baru saja turun dari surga. Maka ada beberapa hewan seperti menjangan begitu, datang sowan ziarah kepada Nabi Adam. Kemudian menjangan itu diusap punggungnya oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga punggung menjangan itu berbau harum. Maka pulanglah menjangan ini ke hutan, ketemu sama hewan yang lain. Kaget hewan yang lain, loh kamu kok baunya harum? Oh iya, saya habis ketemu Nabi Adam, punggung saya diusap, didoakan, kemudian semenjak itu punggung saya berbau harum. Akhirnya hewan-hewan tadi itu kepingin sowan ziarah kepada Nabi Adam, bukan karena Nabi Adamnya, tapi kepingin tubuhnya mereka juga harum. Datang kepada Nabi Adam, tapi nggak harum. Datang ke menjangan, kamu jangan-jangan bohong ya? Kami datang semuanya kepada Nabi Adam, kok nggak harum? Niatnya yang membedakan. Kamu datang kepada Nabi Adam karena ingin harum memang. Kalau aku datang karena Nabi Adamnya, bukan karena harumnya. Ya karena Nabi Adamnya. Pernah juga diceritakan di zaman Bani Israel, ada seorang pemuda yang fakir, ibadah luar biasa kepada Allah. Tapi kadang-kadang dia itu karena fakir, dibantu sama orang untuk makan, untuk hidup dibantu sama orang. Sampai terdengar kabar di kampung sebelah ada pohon disembah. Nggak lama dia ngambil kapak mau ditebang itu pohon. Di tengah perjalanan dia ketemu sama satu laki-laki tua. Setan sebetulnya, cuman menjelma menjadi manusia. Mau kemana wahai pemuda? Dia katakan, maaf Pak, di kampung sebelah ada pohon yang lagi disembah, mau saya tebang. Singkat cerita, langkai dulu mayatnya saya, katanya orang tua tadi itu. Loh, maksudnya gimana? Iya, kamu nggak usah turut campur, lawang cuman kampung sebelah kok. Kalau di kampungnya kamu sendiri nggak apa-apa, kalau kampung sebelah ngapain kamu ikut-ikut? Udah biarkan. Loh, ya nggak bisa, selagi saya mampu untuk menempuhnya, ya saya punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Saya mau tebang, langkai dulu mayatnya saya, gelut hadirin. Kalah yang tua tadi itu. Setan sebetulnya ini, kalah. Sampai minta dilepas. Dilobi sama setan. Gini aja, kamu ini kan fakir, hidupnya ibadah terus, tapi kamu nggak pernah ibadah dengan harta kan? Malah kamu mengandalkan hartanya orang untuk kamu hidup. Kamu pulang, saya jamin, setiap pagi kamu buka bantalnya kamu ada 3 dinar di situ. 3 koin emas. Setiap pagi. Sehingga mulai saat itu, kamu nggak perlu makan atau nyambung hidup dari hartanya orang, malah kamu perlu mendermakan hartanya kamu kepada orang lain. Jadi nilainya kamu lebih nanti. Janji Pak ya, janji. Besok dibuka bantalnya benar ada 3 dinar. Dimakan sebagian, sebagian disedekahkan. Hari kedua dilihat nggak ada. Oh mungkin lupa ini. Besok double 6 dinar. Dibuka hari ketiga nggak ada. Sampai besok pagi hari keempat saya buka, kalau nggak ada ya saya tebang itu pohon. Dibuka hari keempat tetap nggak ada.
udah ngambil kapak mau berangkat, ketemu sama orang tua tadi, setan tadi itu. Langkai dulu mayatnya saya. Loh, kemarin kamu kan kalah. Sekarang kok nantang lagi? Iya, langkai dulu mayatnya saya. Katanya setan. Gelut maneh, tapi sekarang yang muda yang kalah. Gelut lagi kalah lagi, gelut lagi kalah. Enggak menang-menang anak yang muda tadi. Loh, kok aneh? Apa sebabnya? Ketahuilah aku ini setan. Aku sudah merusak niatnya kamu. Kamu kemarin bisa ngalahkan aku. Kenapa? Karena niatnya kamu karena Allah. Tapi kalau sekarang kamu marahnya bukan karena Allah, gara-gara 3 dinar gak aku kasih kan. Kalau kemarin karena Allah, sekarang karena uang, karena harta. Dengan mudahnya aku mengalahkan kamu sekarang. Jadi indikator utama keikhlasan seseorang adalah ketika dia nggak peduli dengan mulutnya manusia, ketika dia melakukan apa yang hak. Nggak peduli hati. Ya. Ini adalah kelompok manusia yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah, karena sebab bukti dia sudah menomorsatukan Allah lebih daripada manusia, dia sudah menomorsatukan Rasulullah lebih daripada manusia yang lain. Maka Allah pun mencintainya, Rasulullah pun juga mencintainya. Hadirin, hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugasnya kita sekarang bagaimana caranya kita menjadi orang yang cerdas, bagaimana caranya kita menjadi orang yang tawadhu, dan bagaimana caranya kita menjadi orang yang ikhlas dengan indikator-indikator tersebut. Nah, mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru Hijriah untuk Indonesia pada hari kepada saudara-saudaraku jemaah muslim, mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang lebih baik. Amin. Beberapa ulama menyatakan bahwasanya seseorang yang beriman sedang beribadah kepada Allah akan mengalami pertumbuhan iman yang terkait dengan dimensi yaitu rasa takut kepada Allah, kemudian rasa cinta kepada Allah, kesamaan dan kita memelihara. Kemudian Allah berkata dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah mengatakan bahwa hanya hamba-hamba yang takut kepada Allah dan hamba-hamba yang disebut ulama. Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah apakah orang yang mempunyai disiplin ilmu itu adalah dan ilmu saja atau dalam disiplin ilmu yang lainnya? Yang kedua, apakah orang yang tidak pandai dan sebagainya, tetapi dia takutnya kepada Allah luar biasa sehingga melakukan sesuatu yang dasar daripada Islam itu disebut orang yang ulama, atau orang yang pandai tetapi dia lalai dan takut dan tidak takut kepada Allah dalam melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. Ulama di mata manusia belum tentu dia sesungguhnya ulama di sisi Allah. Dia mungkin ulama di mata manusia, tapi di sisi Allah dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena seseorang itu dikatakan ulama yang sebenar-benarnya ulama bukan hanya karena faktor ilmu, tapi amal. Ilmu itu alat, hadirin, bukan tujuan. Ini yang kadang-kadang orang salah persepsi. Ilmu itu alat. Tujuannya adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu itu tidak akan pernah menyampaikan kita kepada Allah jika tidak disempurnakan dengan rasa takut kepada Allah. Jadi hakikatnya yang membuat kita ini sampai kepada Allah bukan ilmunya, tapi ilmu dan rasa takutnya. Persentase yang terbesar rasa takutnya daripada ilmunya untuk menyampaikan kita kepada Allah.
Al-ilmu al-khasyatu kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Dawuh Kanjeng Nabi, ilmu itu intinya apa sih? Semuanya ilmu itu rasa takut. Yang dengan rasa takut baru dikenal siapa ulama yang sesungguhnya. Tidak menutup kemungkinan awam di mata manusia, bukan siapa-siapa, tapi tambah ilmunya tambah takut, tambah ilmunya tambah takut. Tambah ilmu tambah dekat, tambah ilmu tambah. Walaupun di mata manusia dia bukan ulama. Gimana? Dia bisa jadi ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriteria seseorang dikatakan ulama itu beda antara kriterianya manusia dengan kriterianya Allah. Ulama di mata manusia, oh yang mondok, oh yang punya pondok, oh yang ceramah-ceramah, oh yang buka pengajian, buka majelis, oh yang punya murid, punya santri, oh yang khatam kitab ini, khatam kitab itu, hafal ini, hafal itu ulama di mata manusia. Nggak ada yang salah dengan itu semuanya. Yang salah adalah ulamanya kalau nggak ngamalkan ilmunya. Hadirin, yang hebat itu bukan yang dihusnudzoni. Yang hebat itu yang husnudzon. Lebih baik disuudzoni orang tapi kita nggak seburuk itu daripada kita dihusnudzoni orang tapi kita nggak sebaik itu sebetulnya. Seperti yang saya bahas dari awal, lebih baik dicaci daripada dipuji. Karena kadang-kadang kita ini kalau dipuji lebih daripada baiknya kita. Tapi kalau kita dicaci, ya kenyataannya memang begitu. Cuma kita nggak terima aja. Ini gambarannya hal ini. Yang hebat itu yang husnudzon. Dan seorang ulama dikatakan ikhlas ketika dia tidak merasa berjasa kepada muridnya. Justru dia merasa gara-gara muridnya saya, ilmunya saya manfaat. Yang punya jasa adalah muridnya saya. Saya yang hutang jasa kepada mereka. Ini ulama yang ikhlas hal ini. Nggak ada. Ulama ikhlas minta dikhidmati itu nggak ada. Minta dikhidmati. Kamu harus begini sama saya, kamu harus... Ada. Kamu ini harus tahu terima kasih. Oh, nggak ada. Justru sebaliknya. Ulama yang harus tahu terima kasih kepada murid. Kalau nggak ada murid, siapa yang mendengarkan? Kalau nggak ada murid, siapa yang husnudzon? Kalau nggak ada murid, manfaat ilmunya kamu? Enggak kan, ya sudah. Berarti hakikatnya yang punya utang jasa ini siapa? Ulama kepada murid, bukan murid kepada ulama. Yang mestinya khidmat itu adalah ulama kepada murid, bukan murid kepada ulama. Kecuali kalau khidmatnya murid kepada ulama, inisiatifnya murid sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau dikondisikan, ini yang bahaya, hadirin. Maghrur, ulama bisa tertipu. Ketika ulama dirajakan dengan pengkondisian, ini yang bahaya. Ini yang bahaya, dan itu kenyataan sekarang. Itu kenyataan sekarang. Jadi, kalau kriterianya Allah, ulama dikatakan ulama, khosyah, takut nggak? Tambah deket nggak? Berubah nggak? Itu aja. Nggak banyak kriterianya Allah. Kalau kriterianya manusia banyak, yang harus mondok, yang harus ramah, yang harus... Kalau Allah simpel, ilmunya kamu membuat kamu tambah takut apa enggak? Udah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Inna gabung dengan mazaidah. Artinya apa? Hanya. Enggak lagi umum. Enggak semua ulama itu dikatakan ulama di sisi Allah. Ulama yang takut, hanya itu yang dikatakan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi ulama, jangan mengejar keulamaan di mata manusia. Jangan puas diri dengan kamu dianggap ulama tapi oleh manusia. Tapi koreksi diri, evaluasi diri, kamu sebagai ulama sudah diakui enggak keulamaannya kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan sampai nilainya ulama lebih jatuh daripada awam. Kenapa? Karena kemaksiatannya, kurangnya dia rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dua pertanyaan itu terjawab sudah dengan satu jawaban. Terakhir kalau ada. Nggih, monggo. Muawiyah.
sahabat Muawiyah. Muawiyah ini adalah satu sahabat yang simpelnya, sederhananya adalah sahabat yang memang ada sisi kontroversialnya. Tapi kita nggak perlu membicarakan aibnya sahabat. Jelas ya? Memang sahabat Muawiyah nggak seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada sisi-sisi kontroversialnya. Tapi bagaimanapun juga sahabat. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Titik. Lebih baik salah cinta daripada salah suudzon. Dan cinta kepada Muawiyah bukan berarti salah ya. Tapi ini kalau diambil mentoknya itu loh, lebih baik salah cinta daripada salah benci. Kalau salah cinta apa ruginya kita? Tapi kalau salah benci, habis kita. Terus yang dibenci, sahabat lagi. Makanya, pernah seorang ulama dari Ahlul Bait ini ditanya tentang Muawiyah. Lebih afdal mana Muawiyah dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Dikatakan apa? Jangankan Muawiyahnya, debu yang nempel di hidungnya Muawiyah ketika beliau berperang setia mengorbankan nyawa demi Rasulullah SAW lebih afdal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Debunya, jangan Muawiyahnya. Jadi sikap kita ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini jelas. Sahabat itu udul itu gambarannya, gampangannya orang-orang baik. Itu aja. Tapi bagaimanapun juga sebaik-baiknya mereka bukan malaikat, bukan nabi. Kalau mau dicari kekurangannya, jangankan Muawiyah. Sayyidina Umar pun kalau mau cari kekurangannya ya ada aja pasti. Itu namanya manusia. Tapi buat kita bukan ngoreksi orang, ngoreksi diri sendiri itu lebih manfaat. Kalau orang itu boleh suudzon, lebih baik suudzon sama dirinya sendiri, itu lebih manfaat daripada suudzon sama orang. Jadi memang Muawiyah ini pembesar, termasuk tokoh di antara para sahabat. Tapi memang tidak seafdol daripada Khulafa Rasyidin. Tidak seafdol mereka. Ada sisi-sisi kontroversialnya. Tapi itu terjadi di masa hidupnya Nabi SAW. Ya. Sama kan seperti ceritanya satu sahabat yang tingkahnya lucu tapi senengani mabuk. Siapa itu lupa namanya? Nuaiman. Senengani mabuk tapi lucu tingkahnya. Ya ada sih sahabat. Lah jumlahnya sahabat 124.000 hadirin. Mau sempurna semuanya, ya jadi nabi semuanya lah. Enggak, ada. Tapi bukan kapasitasnya kita untuk menjadi jurinya mereka. Udah. Jurinya mereka itu Allah, Rasulullah. Ya. Jurinya mereka adalah Allah, Rasulullah. Bukan orangnya, bukan levelnya, bukan kelasnya. Kita ini menjadi jurinya sahabat. Bukan. Kecuali mereka yang sudah dinas. Sayyidina Abu Bakar itu lebih afdal daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu lebih afdal daripada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu lebih afdal daripada Sayyidina Ali. Dalam hal ini pun masih ada khilaf di antara ulama. Oke, nggak ada masalah dengan itu. Tapi nas, jurinya itu Rasulullah, bukan kita. Kalau kita, ya lebih baik tahu diri saja. Iya, lebih baik tahu diri. Juri dengan peserta itu lebih pintar juri. Lah kita lebih pintar dari sahabat. Juri dengan peserta itu lebih soleh. Juri lah kita lebih soleh daripada sahabat. Apa andilnya kita dalam Islam itu apa? Apa coba? Dalam keluarganya kita aja belum tentu hadirin. Dalam urusan yang simpel, anaknya kita atur. Kalau bangun tidur, kalau mau tidur baca doa, enggak. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kanan dulu, kiri dulu, baca doa atau enggak? Enggak, kok gak kepreset. Enggak. Dalam urusan simpel, di lingkungan keluarganya kita aja, kita ini apa kontribusinya kita? Kita ini mungkin ngingu.
Sandang, pangan, papan, pendidikan enggak. Pendidikannya kita pasrahkan sama orang. Kita menjadi teladan, contoh, enggak juga. Karuan kalau pendidikan Islam diajarkan sama orang. Tapi orang tua menjadi contoh. Oh, oke lah. Ini enggak, pokoknya pasrah total sama orang, dia enggak jadi contoh. Seperti kita ini mau nyaci sahabat, mau ngelaknat sahabat, mau membanding-bandingkan sahabat. Hah? Orang seperti kita ini, yang si doyan riba, yang si doyan ghibah, yang si doyan fitnah. Orang seperti kita ini yang kadang-kadang sama yang haram itu masih doyan, masih kalah sama nafsu, mau membicarakan aibnya sahabat. Kita bicarakan aibnya orang tua aja nggak pantas kok bicarakan aibnya sahabat. Walaupun orang tua kita banyak kekurangan, tapi kita nggak pantas bicarakan aibnya orang tua. Saya mau tanya, sahabat sama orang tuanya kita lebih afdal siapa? Sahabat, muridnya Nabi langsung. Ini gambaran. Nah, mudah-mudahan Allah teguhkan kita dalam ahlu sunnah wal jamaah. Allah matikan kita dalam ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Biniyatil futuh al munhar rusukh sulahil qalbi wal jasad wal ruh wa biniyah tamam kulusul ma'mul ila hadratul rasul bil batul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam syari asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza minni wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.